Halo semuanya, saya Rahmadina Safitri, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, sebagai mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah, saya berkeinginan untuk mengunjungi salah satu sekolah terbaik yang ada di Kota Medan, yaitu SMA Negeri 18 Medan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, saya berkesempatan nih mewawancarai Bapak Boy sebagai salah satu guru sejarah terbaik yang ada di sekolah SMA Negeri 18 Medan. Yuk simak hasil wawancara saya dengan Bapak Boy agar teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana sih suasana praktik kegiatan pembelajaran sejarah di sekolah. Selamat menyaksikan. Pak, saya Rahmadina Safitri dari mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Stambul 21. Saya ingin bertanya sama Bapak tentang bagaimana pembelajaran di sekolah SMA Negeri 18 Medan ini, Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak itu apa ya, Pak? Kalau nama saya Boy Andri Tahayat, saya di sini mampu pelajaran sejarah. Bapak udah mulai mengajar sejak tahun berapa? Mulai mengajar 2017, tapi di sini itu mulai 2019. Di sekolah ini mulai mengajar tahun 2019, Pak. Kalau sudah tahu Bapak mengajar di kelas apa, Pak? Di setiap tingkatan atau Selama 2019 kemarin di tingkatan berapa? jadi setiap kelas, Pak. Bapak sendiri di sini yang guru sejarah atau ada lagi? Di sini guru sejarah ada 4 orang, selain saya sendiri ada Ibu Bibi Sepulga, ada Pak Sunil Stanggang, Sunil Stanggang, ada Mirta Wuli. Oh, kalau Bapak guru sejarah itu memang lulusan sejarah? Iya, alumni sejarah ini. Oh, ini betul ya, Pak. Nah, kalau misalnya dalam belajar sejarah, Pak, kurikulum yang digunakan di sekolah ini kurikulum apa? Kurikulum untuk kelas 10 tahun ini menggunakan kurikulum merdeka. Dan untuk kelas 11, 12, 12 ini menggunakan kurikulum sosial. Kalau misalnya tantangan nih, Pak, dalam mengajar pelajaran sejarah, kan banyak ya anak murid yang masih beranggapan kalau pelajaran sejarah itu boring. Jadi bagaimana lah cara Bapak untuk mengajarkan pelajaran sejarah tersebut agar peserta didik bisalah menghilangkan pikiran yang mengatakan pelajaran sejarah itu boring? Yang pertama memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan platform-platform yang sudah biasa ada di media, misalnya memanfaatkan YouTube sebagai sumber referensi belajar, Google untuk melihat gambar-gambar yang sedang atau mau dipelajari, sehingga bisa memancing minat dan bakat siswa untuk fokus ke materi yang akan dipelajari. Kalau menurut Bapak, semua siswa ini apa, Pak, suka terhadap metode tersebut, atau misalnya ada nih satu siswa nggak suka ini metode yang seperti ini, jadi Bapak aja yang lain? Kalau dilihat seperti itu, jenis siswa kita kan beraneka ragam nih minat dan bakatnya. Ada yang suka melihat gambar, ada yang hanya mendengar audio, ada yang campuran audio dan visual. Jadi itu salah satu fungsi kenapa kita bisa harus memanfaatkan teknologi informasi untuk menutup itu semua. Jadi ada tertutup ya kan, ada yang suka dengar video bisa tertutup YouTube semua, ada yang hanya melihat gambar saja senang bisa menggunakan Google gambar, Canva dan lain sebagainya. Kalau misalnya di sejarah di sini, Pak, ada nggak karya wisata, Pak, bisa mengunjungi museum? Ada. Kemarin terakhir ke Museum Kota Cina, itu kalau nggak salah bulan 2. Museum Kota Cina ke Museum Negeri. Baru bulan Januari kemarin ke Museum Juang 45 Jalan Pemuda. Oh, itu biasanya karya wisata itu satu kali dalam satu semester atau bagaimana, Pak? Atau ini tergantung suasana? Tergantung materinya juga sih. Tergantung materinya, tergantung beban ajarnya. Apakah perlu kita bawa anak-anak untuk karya wisata seperti itu? Kalau misalnya ini, Pak, dalam misalnya untuk tugas-tugas itu Bapak biasanya ada nggak ngasih tugas untuk di rumah dalam pelajaran sejarah? Enggak, saya nggak pernah kasih tugas dulu. Jadi inilah ya, Pak, Iya, siswa. saya tidak pernah saya kasih PR lah istilahnya kan. Tidak pernah. Saya hanya menggunakan waktu di sekolah untuk belajar.
memanfaatkan waktu yang ada di sekolah. Masih ada nggak Pak siswa misalnya kan yang masih belum tertarik nih sama sejarah dari selama Bapak mengajar, ada nggak Bapak yang temukan? Ada sih beberapa siswa yang mungkin dia lebih tertarik ke geografi, matematika. Kita kan mengelola manusia ini nggak seperti mengelola mesin, beraneka ragam yang di kelas itu. Jadi kita pilih dan pilih bagaimana cara menghadapinya. Kalau menurut Bapak apalah Pak saran yang bisa Bapak berikan kami sebagai calon guru sejarah dalam mengajar sejarah Pak untuk kedepannya supaya lebih baik lagi untuk pengalaman Bapak? Yang pertama kreatif. Kreatif yang dimaksud bukan hanya memanfaatkan teknologi, tapi kalau bisa memanfaatkan apa yang ada dulu di sekitar sekolah. Kalau kayak saya pribadi, saya lebih senang itu siswa itu mempelajari daerah sekitar dulu. Kalau dulu kita manfaatkan teknologi, coba ajak siswa itu lebih banyak untuk melihat realnya, memanfaatkan museum, memanfaatkan galeri yang ada di sekitar kita aja dulu untuk memancing minat siswa kita untuk belajar sejarah. Jadi Pak ada yang bertanya, misalnya sarana prasarana untuk pembelajaran sejarah ini di sekolah ini menunjang nggak Pak? Cukup menunjang. Berarti ada juga semuanya. Ya. Untuk sarananya itu apa aja ya Pak yang disediakan sekolah ini Bu, untuk pembelajaran sejarah? Peta misalnya, Infokus ada, Globe kita bisa gunakan. Makanya tadi saya bilang guru sejarah itu sebenarnya harus kreatif. Kalau buku ada yang cuman dari sini aja atau kan? Buku selain memanfaatkan buku pelajaran, ada beberapa juga buku-buku tentang sejarah di sini yang bisa dibaca. Oh ini perpustakaan bisa diakses siswa juga? Bisa. Ini terbuka kok. Jadi kalau siswa tertarik baca buku ya